Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natali Katrin dengan NIM 2023071016 dari mata kuliah Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak kelas SIF B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil pengujian saya yang berjudul Pengujian Fitur Login dan Pengisian KRS pada Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT MAYU PJ menggunakan metode Black Box Testing. Berikut adalah daftar isi atau hal-hal apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan yang mencakup berbagai hal dan juga selanjutnya ada kajian teori, lalu ada identifikasi fitur yang diuji, metode pengujian yang digunakan, hasil dan temuan pengujian, dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga rekomendasi. Pertama-tama saya akan membahas terkait latar belakang pengujian yang saya lakukan. Yang pertama adalah SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung administrasi akademik digital di perguruan tinggi. Nah, kalau di UPJ nama platform resminya adalah MAYU PJ yang digunakan untuk aktivitas akademik seperti misalnya pengisian KRS, melihat nilai, tagihan, dan lain sebagainya. Nah, login dan pengisian KRS merupakan proses yang rutin dilakukan mahasiswa tiap semester. Bahkan kalau login itu selalu dilakukan mahasiswa tiap ingin melihat informasi akademik. Nah, selanjutnya pengujian sistem itu sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kedua fitur tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Nah, yang selanjutnya adalah metode yang saya gunakan pada pengujian kali ini adalah black box testing dengan teknik boundary value analysis dan juga equivalence partitioning tanpa melihat kode program. Lalu adalah tujuan pengujian, yang mana tujuan pengujian saya ini adalah untuk menguji fungsionalitas fitur login pengguna dan juga pengisian KRS pada sistem MAYU PJ menggunakan pendekatan black box testing, yaitu boundary value analysis dan juga equivalence partitioning. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem nantinya dapat memberikan respon yang sesuai terhadap berbagai jenis input, baik valid maupun tidak valid. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup pengujian ini adalah difokuskan pada dua fitur penting yang digunakan mahasiswa, yaitu yang pertama proses login ke dalam sistem dan yang kedua pengisian mata kuliah melalui menu KRS. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat kode sumber aplikasi, jadi kita menggunakan black box karena saya sebagai penguji tidak memiliki akses code ke MAYU PJ. Maka dari itu pengujian ini dilakukan melalui simulasi interaksi pengguna terhadap antarmuka web MAYU PJ. Selanjutnya, pada bagian kedua adalah kajian teori. Yang pertama adalah terkait pengujian perangkat lunak, yang mana merupakan proses untuk mengevaluasi kualitas dan juga fungsi sistem. Selanjutnya ada black box testing. Jadi black box testing ini merupakan pengujian berbasis input-output, tapi tanpa melihat kode program, jadi hanya fungsionalitas sistemnya saja. Dalam hal ini saya lakukan untuk menguji fitur login dan juga pengisian KRS. Selanjutnya adalah terkait boundary value analysis. Boundary value analysis ini akan digunakan untuk menguji nilai batas minimum, maksimum, dan tepat di batas input. Contohnya pada kasus yang saya gunakan adalah untuk menguji SKS di angka 23, 24, dan 25. Nah, selanjutnya ada equivalence partitioning, yang mana equivalence partitioning ini digunakan untuk membagi input ke dalam kelas valid dan juga tidak valid. Untuk apa? Untuk efisiensi pengujian. Contoh yang digunakan adalah misalnya username valid atau tidak. Jadi misalkan ada huruf atau angka dan lain sebagainya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pengguna. Lalu kalau misalkan tidak valid itu berarti seperti misalkan simbol yang kosong. Selanjutnya adalah bagian ketiga atau identifikasi fitur yang nantinya akan saya uji. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang pertama adalah fitur login dan yang kedua adalah fitur pengisian KRS. Bagian yang keempat adalah metode pengujian. Metode pengujian yang saya lakukan di sini kita menggunakan black box testing, jadi fokus pada input output tanpa melihat kode program. Lalu yang selanjutnya teknik yang digunakan itu adalah boundary value analysis dan juga equivalence partitioning. Dan yang terakhir saya ingin mengulang bahwa white box testing tidak dapat saya lakukan karena saya tidak memiliki akses langsung untuk source code MAYU PJ. Nah, boundary value analysis di sini bertujuan untuk memastikan sistem memproses input di batas yang benar dan juga menolak input yang berlebih. Contoh kalau misalkan SKS maksimalnya 24, jadi kalau misalkan 25 itu berarti nggak boleh karena itu sudah melewati batas. Nah, selanjutnya ada equivalence partitioning, yang mana di sini bertujuan untuk membagi input ke kelas valid dan juga tidak valid. Contohnya misalnya kalau valid username passwordnya benar, kalau nggak valid ya berarti passwordnya salah atau mungkin username kosong belum diisi. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah sistem sudah merespon sesuai tipe input.
Oke, ini adalah selanjutnya adalah bagian hasil dan penemuan. Nah, tapi sebelum masuk ke bagian ini, saya akan mendemokan kepada teman-teman dan Bapak dosen agar pengujian yang saya lakukan itu terbukti benar. Berikut ini adalah merupakan tampilan My UPJ. Nah, di sini ada kita bisa masuk menggunakan Google, bisa juga masuk menggunakan email atau password. Nah, di sini kita cek menggunakan di sini nggak harus email ya, jadi bisa email, NIM atau username yang terdaftar. Saya akan mencoba menggunakan NIM. Ini NIM saya. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan password yang semisal saya menggunakan password yang kosong. Nah, di sini dia ada nih peringatannya, jadi kayak akun pengguna dan password harus diisi karena tadi saya mengisi password kosong kan, jadi belum saya isi. Nah, sekarang misalkan saya mengisi password tapi emailnya belum saya isi. Nah, dia notifikasinya masih sama. Lalu selanjutnya jika saya mengisi emailnya dengan benar namun passwordnya salah, misalkan saya isi password asal, nah dia akan mohon maaf, tulisannya akan seperti ini notifikasinya, passwordnya tidak sesuai. Nah, sekarang jika saya mengisi dengan benar, misalkan di sini saya isi sesuai dengan password yang saya miliki dan pencet masuk. Oke, jadi kalau misalkan sudah benar, maka dia langsung masuk ke halaman dashboard Universitas Pembangunan Jaya atau My UPJ. Oke. Langsung ke pengisian KRS. Oke, harusnya tadi tampilnya tuh ke sini dulu ya, ke dashboardnya. Nah, selanjutnya fitur yang saya uji itu ada juga pengisian KRS. Itu ada terletak di bagian akademik, lalu di bagian sini. Nah, cuma pada saat ini saya tidak bisa mendemokan secara langsung karena pengisian KRS saat ini adalah masih belum dibuka atau sudah ditutup karena sekarang masih belum awal semester. Tapi saya ingin mempresentasikan kalau batas total SKS ini adalah 24 dan jika saya mengisi lebih dari 24 maka nanti tidak bisa diajukan. Jadi tombol yang diajukannya itu nanti akan abu-abu gitu dan ada notifikasi peringatan bahwa SKS yang ingin diajukan ini lebih dari batas maksimalnya. Lalu bagaimana dengan batas minimal SKS? Batas minimal SKS itu ditentukan dari IPK. Jadi misalkan IPK-nya itu 3, maka mahasiswa bisa mengajukan lebih dari 18. Dan jika IPK-nya di bawah itu, maka tidak bisa gitu. Dan itu juga sudah bagus, notifikasinya sudah ada, sistem peringatan juga sudah ada, dan tombol ajukannya itu nanti akan dimatikan sehingga mahasiswa tidak bisa memencet tombol ajukan tersebut. Berdasarkan pengujian sebelumnya, maka hasil dan penemuan yang didapat adalah yang pertama itu mengenai login. Nah, jika username dan passwordnya valid dan kita berharap itu bisa masuk ke login ke dashboard, itu hasilnya sesuai seperti yang tadi sudah saya contohkan. Namun selanjutnya jika username valid namun password salah, maka akan muncul pesan kesalahan login dan itu juga sudah sesuai seperti yang tadi saya tunjukkan juga kepada teman-teman dan Bapak dosen. Itu hasilnya sesuai. Lalu selanjutnya kalau kosong fieldnya, maka tadi ada notifikasi ya. Notifikasinya adalah password dan username itu harus terisi. Jadi hasilnya juga sesuai. Selanjutnya untuk pengisian KRS sudah dilakukan pengujian juga saat saya mengisi KRS tentu saja, dan inputnya itu semisal sesuai dengan batas SKS maka berhasil disimpan dan itu hasil sesuai. 24 SKS juga masih bisa jika IPK-nya sesuai ya, jika IPK-nya bisa memenuhi, karena kalau IPK-nya di bawah 3,5 itu tidak bisa. Nah, selanjutnya adalah jika 25. Nah, 25 ini kan lebih dari batas maksimal, maka tidak bisa. Jadinya nantinya akan muncul pesan batas maksimal SKS terlampaui dan itu juga hasilnya sesuai. Selanjutnya adalah bab yang terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasi. Saya akan menyampaikan terkait evaluasi dulu. Jadi pertama aspek yang harus dievaluasi dari fitur login, yang pertama ada validasi input. Karena sistem ini tuh sebenarnya sistem MyUPJ tidak dapat jadi sistem dapat membedakan input valid dan tidak valid dengan tepat gitu. Karena tadi kan pada saat saya mengisi password yang kosong, cuman dia di situ dituliskan kalau username juga harus diisi. Padahal sebenarnya username tadi kan sudah diisi kan. Jadi masih ada keliru sedikit saja. Lalu selanjutnya pesan kesalahan. Nah, kita tuh berharapnya sistem menampilkan pesan kesalahan saat input tidak valid gitu. Namun pesannya masih bersifat umum dan tidak memberikan rincian yang jelas. Sama seperti tadi, sebenarnya passwordnya saja yang kosong, namun pesannya itu menyampaikan bahwa
username juga kosong. Terakhir adalah responsivitas sistem. Nah, MyUPJ ini memang sangat cepat diakses di jam normal, tapi sangat lambat saat trafficnya tinggi, misalnya pada saat ingin pengisian KRS atau saat ujian dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk fitur KRS, evaluasinya adalah mohon maaf, selanjutnya adalah untuk fitur KRS. Evaluasi yang saya tulis di sini adalah yang pertama terkait batas maksimal SKS ini sudah benar ya, sistemnya memang menolak input 24 SKS sesuai peraturan. Lalu selanjutnya terkait feedback saat submit, si sistemnya ini belum memberikan umpan balik visual ketika proses penyimpanan KRS berhasil. Jadi kayak belum ada pengajuan KRS bla bla bla, itu masih kurang. Lalu selanjutnya adalah terkait error handling saat input tidak valid. Jadi meskipun sistem menolak KRS ketika data tidak lengkap, namun tidak disertai penjelasan yang informatif kepada pengguna. Jadi apa alasannya, kenapa ditolak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama untuk fitur login, ekspektasinya adalah ekspektasinya adalah menambahkan pesan error yang lebih spesifik, misalnya password salah atau akun tidak ditemukan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk pengisian KRS mungkin bisa ditambahkan notifikasi visual seperti pop-up dan lain sebagainya setelah data berhasil disimpan atau ada pesan kesalahan yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah performa. Mungkin untuk peningkatan kapasitas server ya bisa lebih dilakukan atau buat sistem antrean saat periode KRS berlangsung. Jadi pada saat lagi traffic tinggi itu tidak membuat kami para mahasiswa itu saat ingin mengakses MyUPJ itu jadi down dan memperlambat proses atau akademik kami. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Natali Katrin, terima kasih.